Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi ashabihi ahli baiti hadrati ajmain. Bismillah hadrati mu'allifati kitab. Wa mbaki Hashim Asy'ari debireng jawab hasbullah tamaklas. Kaya bisan suri dan nanyar komplita mimi terongan kita lan peterongan. Bismillah hadrati ke khazin panji ke paki panji ke Yakub panji. Sultan Abdul Hadi. Kifat Hashim Abdul Syamsul Jamaluddin Fadil. Wa mbali masud Baghdad Sayyidina Muhammad Hazin Mansur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seluruh santri yang mengikuti kajian, alhamdulillah di saat ini kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kajian kitab yang ada. Mudah-mudahan kajian ini diiringi dengan adanya ridho dan hidayah Allah Ta'ala bisa menjadikan manfaat, barokah, maslahah dalam keseharian kehidupan kita, dan mudah-mudahan amal ini juga bisa menjadikan sabab Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita seluruhnya, terutama di saat-saat ini yang memang kita dalam suasana adanya wabah ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Ta'ala, dihindarkan dan dijauhkan dari wabah yang ada, dan mudah-mudahan wabah ini cepat-cepat dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian hasyiah dari kitab Kifayatul Atqiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adha alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma massala. Innat tariqa setuhune dalan iku syari'atun siji rupa syariat, wa tariqatun lan nomor loro rupa tariqah, wa haqiqatun lan teru rupa haqiqah. Fasma mongko ngrungokno sira laha marang telung perkara iki, syariat, thariqah dan hakikat, ma ing barang masalah kang gawe gambaran sapa Kiai Nazim. Ai annat thariqah tegese setuhune dalan ngambah nuju marang Gusti Allah. Ai annat thariqah tegese setuhune dalan allati kang tawassola gawe wasilah, gawe lantaran atau gawe tumeka sapa wong ilallahi marang Gusti Allah Ta'ala iku ala salasati aksamin ing atase telu pira-pira bagian. Syari'atun benek, syari'atin juga bisa. Syari'atun berarti menjadi khobar, mubtada dibuang. Siji iku syariat, wahya lantai syariat
fil asli ing dalem asale iku muridun nasi nggon tumekane menungsa litola bisyarabi krana moreh inuman wa fi istilahil qaumi lan ing dalem istilahi kaum iku fi'lul ma'murati ngelakoni pira-pira perkara kang den perintah wa tarkul manhiyati lan ninggalake pira-pira perkara kang den larang wa tariqatun lan nomor loro iku aran tariqah wa ya lan tariqah iku tatabbu af'alin nabi niti-niti pira-pira penggaweane utawa perbuatane Kanjeng Nabi wal amalan ngamalake biha kelawan af'alin nabi wal amalulan ngamalake biha kelawan af'alun nabi wa haqiqatun lan utai aran hakikat wa haqiqatun lan nomor telu iku hakikat wa ya lan te hakikat iku samratut tariqati buahe tariqah iku samratu tariqati buahe tariqah qauluhu tawi dawe kenazim fasma laha ma masala ma musila ya fasma laha ma musila bil bina iklan den mabneake lil majhul ai fasma tegese mongko ngrungu sapa sira ma ing barang musila kang den gawe gambaran sopal kaum bi kelawan ma hadis salah satu yang ikilah perkara telu. Nadoman selanjutnya Kenazim menjelaskan bahwa jalan untuk bisa manusia ini sampai usul kehadirat Allah Ta'ala ini ada 3 bagian. Pertama dikatakan syariat, kedua thariqah, dan yang ketiga hakikat. Syariat makna asal bahasanya adalah tempat yang didatangi manusia untuk mendapatkan minuman yang menghilangkan rasa dahaga. Itu makna bahasa dari kalimat syariat. Makna istilah syariat adalah melaksanakan seluruh apa yang diperintah dan meninggalkan seluruh apa yang menjadi larangan. Sedangkan thariqah adalah meneliti seluruh apa yang menjadi perbuatan Kanjeng Nabi dan bisa mengamalkan apapun yang menjadi perbuatan Kanjeng Nabi atau sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini thariqah. Sedangkan hakikat ini adalah buahnya thariqah. Kemudian tadi di nadhaman ada fasma laha ma musila. Keinginan maksudnya dari Kiai Nazim fasma laha ma musila bahwa ketiga hal tadi, jalan untuk bisa usul hadir kehadirat Allah Ta'ala, bisa sampai ke hadratil ilah, ini tadi ada 3, ada syariat, hakikat dengan syariat, thariqah dengan hakikat. Ini kemudian oleh Kiai Nazim digambarkan, 3 hal ini digambarkan seperti nadhaman berikutnya. Nadhamannya adalah fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun
durrun ghala ai as-syari'atu tegese utawi syariat iku mislus safinati umpamane utawa sepadane kaya perahu kaya kapal fi annaha ing dalem setuhune syariat utawa safinah iku sababun dadi sebab lil wusuli marang tumeka ilal maqsadi marang nggon tujuan walin najati lan marang slamet minal halaki saking kerusakan wa tariqatu lan utawi tariqah iku mislul bahri umpamane utawa sepadane kaya segara allazi kang fihi ing dalem bahar ad-durru utawi mutiara fi annaha ing dalem setune ad-dur iku mahalul maksudi panggonane perkara kang den sejo kang den tuju wal haqiqat utawa fi anna ing dalem setune tak baleni fi anna ing dalem setune bahar iku mahalul maksudi panggonane perkara kang den tuju utawa kang den sejo lawal haqiqatu lan te hakikat iku mislul lu'lu'i sepadane mutiara inten al-adhimi kang agung kang gedhe azzaidi tur kang melebihi luweh fi sya'ri ing dalem regane fala yujadu mongko ra iso den temu apa al-lu'lu'u mutiara ora ditemu illa fil bahri kejaba ing dalem segara wala yusilu lan ora bakal iso tumeka sapa wong ila zalikal bahri marang mengkono-mengkono segara illa bisafinati kejaba kelawan perahu wa innama kana ing mestine ana apa al mubtadi wa innama kana ing mestine ana sapa al mubtadi wong kang ngawiti guna ing dalem kene kitab utawa nadham iku nakiratun rupa isim nakirah li annau krana stune keliru wa inna ma kana ya sudah baleni wa inna ma kana mestine ana apa al mubtada'u ya mubtada'i guna ing dalem kene bet nadham iku nakiratun isim nakirah li annau krana setune kelakuan iku yuksadu den sejo biha kelawan nakira apa at-tafsilu perinciane wat taqayyumulan bagi-bagine utawa jumenengine kakoli sairi kaya dawuhe sair min bahril mutaqaribi saking bahar mutaqarib fa akabaltu zahfan alar rukbataini fasaubun labistu wasaubun ajru fa akbaltu mongko madhep sapa ingsun teka madhep sapa ingsun zahfan hale ngesot ala rukbataini ngatasi dengkul loro fasaubun mongko utahi pakaian sijine pakaian iku labistu nganggo sapa ingsun wasaubun lan utahi pakaian kang meneh iku ajuru ya iku ajuru nyeret sapa ingsun kemudian tadi semacam penjelasan dari Kiai Nadim ketiga hal tadi antara syariat thariqah dengan hakikat ini digambarkan pertama tadi bahwa syariat itu bagaikan perahu, kapal, sedangkan thariqah ini adalah lautannya, kemudian hakikat ini adalah intan atau mutiara yang mahal harganya. Turun ghala tadi mutiara yang mahal harganya. Maksudnya doman ini bahwa syariat itu digambarkan seperti perahu
digambarkan seperti perahu atau kapal karena syariat atau kapal itu, atau kapal maksudnya, kapal atau perahu itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu bisa sampai kepada apa yang dimaksud atau apa yang dituju, dan kapal atau perahu ini juga yang akan menyelamatkan orang itu dari kehancuran. Maksudnya dari kehancuran apa? Dari tenggelamnya nanti di lautan yang ada. Kemudian thariqah itu digambarkan seperti lautannya yang ada, yang lautan ini adalah tempat mutiara atau intan tadi yang ada. Sebab lautan ini adalah tempat barang yang akan dimaksud yang ada. Sedangkan hakikat itu digambarkan seperti mutiara yang sangat besar dan tidak bisa dinilai harganya karena sangat mahalnya mutiara tersebut. Dan mutiara ini tidak akan mungkin bisa ditemu kecuali di dalam lautan. Dan orang tidak akan bisa sampai mengarungi lautan kecuali menggunakan kapal atau menggunakan perahu tadi, menggunakan kapal atau menggunakan perahu yang tadi yang ada. Kemudian penjelasan wa inna makana al mubtada'u tadi ini menjelaskan lafadz dari nadhom tadi. Kenapa Kiai Nadim menggunakan isim nakirah, basariatun, kemudian wa thariqatun, summa hakikatun, semuanya nakirah. Ini karena yang dimaksud dari nakirah itu agar ada perincian-perincian dan pembagian-pembagian dari pengertian antara syariat, thariqah dengan hakikat tadi. Hal ini semacam ada kiai syair memberikan satu siiran dari Bahar Muttaqarib tadi. Kiai syair berkata, faqbaltu zahwan ala rukbataini fasaubun labistu fasaubun ajurru, menggunakan nakirah. Saya datang menghadap dengan ngesot. Apa bahasa Indonesia ini ngesot? Yo ngesot ya, dengan ngesot, suter ngesot dan ngesot dengan dengan dua lutut yang ada. Maka dari itu satu pakaian ada yang saya pakai, ada pakaian lagi yang saya tarik karena menjadi menutupi kedua kaki lah ini yang saya tarik. Ada yang pakaian yang saya pakai di badan, pakaian yang di kaki ini yang saya seret, yang saya tarik itu. Itu maksudnya apa? Berarti Kiai Nadim tadi ketika syariat, ketika thariqah dengan hakikat menggunakan nakirah itu tujuannya agar ada perincian dan pembagian sesuai dengan istilah atau kalimat syariat itu sendiri, thariqah itu sendiri, dan hakikat itu sendiri. Nah, secara umumnya gambarannya tadi adalah syariat itu digambarkan semacam kapal atau perahu. Digambarkan kapal, kenapa? Karena kapal itu adalah perkara yang bisa menyebabkan orang itu bisa sampai ke tempat tujuan, dan dengan menggunakan kapal orang itu juga akan bisa selamat dari kehancuran atau bisa selamat, tidak akan mungkin tenggelam ketika mengarungi lautan yang ada. Karena di sisi lain thariqat itu kemudian digambarkan semacam lautan, digambarkan semacam lautan tadi yang ada, yang laut ini adalah tempat adanya mutiara, tempat adanya mutiara. Berarti laut ini adalah menjadi tempat apa yang dimaksud atau yang dituju
ketika orang itu menggunakan kapal atau perahu. Sebab kemudian hakikat digambarkan seperti mutiara yang sangatlah mahal nilai harganya. Lah mutiara tidak akan mungkin bisa ditemu kecuali ya berada di lautan. Dan orang tidak akan bisa mengarungi lautan kecuali menggunakan kapal atau perahu. Dari penjelasan ini, maka ketika kita ingin bisa hadir ke hadirat Allah Ta'ala, bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala, maka 3 hal tadi ini minimal 2 hal antara kapal dengan lautan ini harus ada. Karena ketika orang itu ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala, maka orang itu harus ada syariatnya dan juga harus ada thariqah, kemudian akan menuju ke tujuannya atau yang dikatakan hakikat. Semacam tadi digambarkan karena hakikat ini adalah buah dari thariqah, sedangkan thariqah ini adalah seluruh sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Sedaya perbuatan Kanjeng Nabi, semua apa yang menjadi ketetapan Kanjeng Nabi, ini dikatakan thariqah tadi yang ada. Lanjutnya, nadhoman selanjutnya. Mutaba'in. Fasari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamu bil amri wan nahyin jala. Tak boleh ini mana sih? Anjani suaranya gak enak ya. Fasari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Nadhom berlanjutnya menjelaskan tentang syariat itu. Saya terjemahkan dulu, saya baca. Fasariatun mongko utawi aran syariat iku ahdun ngalap bidinil khaliqi kelawan agamane Gusti Allah zat kang maha gawe. Wa qiyamulan utawi jumenengi dinil khaliq bil amri kelawan perintah wan nahyilan larangan iku injala wis pertelo apa qiyamuhu. Wa tariqatun ahdun bi wa takal wara wa azimatun karyadotin mudabattila. Nadhoman selanjutnya, wa tariqatun ahdun bi wa takal wara wa azimatun karyadotin mutabattila. Wa tariqatun lan utai thariqah iku ahdun ngalap bi ahwato kelawan perkara kang luweh ngati-ngati. Kal waroi condone koyok sifat wirai. Wa azimatun lan ngalap perkara kang teguh karya dotin koyok nglakoni riyadah, karya dotin koyok riyadah melatih diri, mutabatilan halih jongkong ibadah. Qauluhu utawi dawi Nadim wa azimatun rupani lafat wa azimatun iku maktufun den atofake ala qauli ngatasi dawi Nadim bi ahwato kelawan lafat ahwato aiwat thariqatu tegese lan utawi thariqah aidon halimali kaya syariat mang iku i'timadus saliki tetanggengane wong kang ngambah dalan ala halatin ing atase tingkah syakotin kang banget rekoso karya dotin koyok
riyadah atau melatih diri, ai tadlilin nafsi, tegese ngasorake awake nafsune, min qillati aklin bayani saking sedhithike panganan, wasurbin lan inuman, panaumin lan sedhithike turu, wa min tabaudin lan saking ngedoh anfudulil mubahati saking pira-pira leluyane pira-pira barang kang mubah. Qauluhu mutabadilan utawi dawuh kenati mutabadilan iku halun tingkah, iku halun dadi halne ya. Lafaz muta iku halun dadi hal min fa'ili akhdun saking fa'ili lafaz akhdun al muqaddari kang den kira-kirake, ai mutafarrian ai mutafarrigon, wah ini ai mutafarrigon dese wong kang ngosongake atine lil ibadati krana digawe nglakoni ibadah, wa munqadian lan wong kang megot atine anid dunya saking donya brana didemno ilallahi marang Gusti Allah taala. Lawal haqiqatu lan utawi aran hakikat iku wusulus saliki tumekone wong kang ngambah dalan mang ila maqsadi marang nggon tujuane salik, ila maqsidi marang nggon tujuane salik, bikasri sodik lawan diwaca kasra sodik, ala anna ing atase setune maqsid iku ismu makanin jenenge panggonan, ai ala mahalli qasdi tegese panggonane tujuane salik, au bi fathah utawa kan diwaca fathah sote, ala anna ing atase setune lafat maqsad iku masdarun mimiyun masdar mim bi makna ismil maf'uli kelawan artine isim maf'ul, ai maqsudihi jadi perkara kang den sejo salik, perkara kang den tuju utawa kang den maksud salik. Selanjutnya ada dua nadhom penjelasan tentang tadi antara syariat dengan thariqah. Penjelasannya kemudian yang dikatakan syariat itu adalah mengambil secara penuh nilai-nilai agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia lewat para nabi dan rasulnya yang ada, dan melaksanakan dengan maksimal nilai-nilai agama itu, baik yang berupa perintah dan larangan yang ada dengan sangat jelas. Ini yang dikatakan syariat. Berarti ketika tadi digambarkan semacam syariat adalah semacam kapal tadi yang ada, maka syariat ini adalah alat bagi manusia untuk bisa usul atau sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Karena alat, maka pengertiannya syariat tadi, ketika orang itu bisa mengambil dengan penuh semua nilai-nilai agama dan melaksanakan maksimal nilai-nilai agama yang berupa perintah dan larangan yang jelas yang ada, maka orang ini sudah memiliki kapal atau perahu tadi yang sangat kuat. Ketika kapal ini kuat, perahu itu sangat kuat, logika akal kita, maka perahu ini dipakai untuk berlayar pasti akan tahan terhadap mungkin badai, ombak dan sebagainya. Tapi kalau perahu atau kapal ini tidak ditata dengan kokoh adanya, maka ketika mengarungi lautan, logika akal akan membuktikan atau menyatakan bahwa kapal ini akan mudah hancur karena kena terpa badai atau kena terpa ombak yang ada.
pengertian tadi, pengertian ini, maka syariat itu ketika orang ini mau usul kehadiran Allah Ta'ala, maka orang itu harus bisa memperbaiki syariatnya yang ada dengan baik. Semacam penjelasan di Nadhom tadi, syariat itu adalah orang itu mengambil secara penuh nilai-nilai agama yang ada dan melaksanakan semaksimal mungkin dengan jelas apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Berarti syariat ini isinya adalah aturan-aturan, yang aturan-aturan ini ada yang berbentuk perintah, ada aturan itu yang berbentuk larangan. Ketika ini bisa kita ambil dan kita laksanakan dengan maksimal, ibarat kapal atau perahu tadi, maka kita memperkuat perahu atau kapal ini yang ada untuk kita persiapkan mengarungi lautan tadi. Ketika kapal atau perahu itu kuat bangunannya, bahan-bahannya dan sebagainya, tadi logika akal akan kapal ini ketika dipakai berlayar pasti akan selamat, tidak akan mudah hancur karena ketika ada badai atau diterpa ombak besar yang ada. Tapi kalau kapal ini rapuh, rapuhnya itu karena orang yang tidak bisa melaksanakan dengan penuh syariat tadi yang ada, perintah-perintah dan larangan ini tidak diperhatikan dengan baik, maka gambarannya kapalnya itu akan kapal yang rapuh. Perahunya ini perahu yang rapuh. Ketika dipakai berlayar, logika akal, kapal atau perahu yang rapuh ini akan mudah hancur ketika ada badai, akan mudah hancur ketika ada ombak besar yang ada. Kemudian thariqat adalah tadi, kemudian wa thariqatun akhdun bi ahwatokal waroi. Yang dimaksud dengan thariqah adalah mengambil dengan maksimal secara hati-hati dan punya prinsip yang kuat atau kepribadian yang kuat. Yang dimaksud dengan thariqah adalah mengambil secara penuh kehati-hatiannya dan memiliki prinsip kuat di batin untuk bisa melatih diri terhadap ibadah yang ada atau mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan thariqah. Tadi kemudian dijelaskan oleh Kiai Nawawi yang mensyarahi nadhoman ini, dawuh Kiai Nadim Mu'azimah, ini lafadz ini ataf terhadap lafadz ahwat tadi, berarti mengandung pengertian yang dikatakan thariqat. Sarahnya Imam Nawawi, i'tibadus salik ala halatin syaqatin. Yang dikatakan thariqah adalah berpegang teguhnya orang yang berlayar tadi. Kalau diibaratkan syariat tadi adalah apa? Kapal atau perahu. Berpegang teguhnya orang yang menjalankan atau bahasa Indonesia ini angel. Natas jalan apa jadi mana nih? Berpegang teguhnya orang yang mau mendekatkan diri kehadiran Allah Ta'ala dengan keadaan yang sangat berat bagi pribadinya. Ini thariqah. Semacam pertama ada nanti istilahnya riyadhah, melatih diri. Riyadhah ini isinya adalah melatih diri orang itu agar bisa nemen merasa rendah dirinya yang ada, nemen asori, nemen rendahnya dirinya, karena dirinya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sebab semua manusia ini adalah makhluknya Allah Ta'ala. Itu pertama harus ada sifat tadlilun nafsi tadi, nemen ngerasa rendai awake, nemen ngerasa asor awake. Lah bisa merasa ini dengan cara riyadhahnya apa? Pertama mungkin dengan cara
makan sedikit, minumnya bab makan dan minum sedikit, tidurnya juga sedikit, bahkan dalam kesehariannya yang ada ini menjauhi hal-hal yang berlebihan meskipun perkara itu perkara mubah. Iki riyadhah. Jadi thariqah ini nanti berbentuk satu riyadhah. Yang riyadhah ini adalah tadi riyadhah nafsu tadi, melatih diri yang ada. Ini pertama melatih diri dengan cara makan dan minum harus sedikit, makan dan minum harus secukupnya. Pengertian makan dan minum sedikit ini satu, sedikit ini dari segi porsinya, porsi yang dimakan. Kemudian yang dikatakan sedikit dari makan dan minum ini juga macamnya makanan tadi. Di samping porsinya sedikit, yang kedua sedikit makan ini juga makanan yang akan dimakan atau makanan yang masuk ke dalam perut ini tidak akan banyak macamnya. Kalau benar-benar ingin melaksanakan riyadhah nafsu, melatih diri, ini menyedikitkan makan dan minum. Satu, menyedikitkan dari segi porsi, jumlah besaran makanan tadi. Kemudian yang dimaksud dengan sedikit makan dan minum ini adalah tidak banyak macam makanan yang masuk ke dalam perut. Karena itu di santri-santri yang ada, saya dulu pernah juga ketika saya masih nyantri dulu, ini cara melatih diri tadi sedikit makan dan minum. Ini jumlah makan. Kalau saya nyantri dulu, anak santri sehari kok makan nasi ini kok sampai lebih dari 2 kali, maka sering digojlok teman yang lain. Jadi umpama makan nasi kok sampai 2 kali, lebih dari 2 kali, ini akan digojlok teman yang lain. Tegese digojlok memang kayak santri sing nemen gak duwe santri sing gak kuat riyadhah yang ada. Bahkan di zaman saya dulu, karena santri ini semua makannya adalah memasak sendiri, menanak sendiri. Ketika santri ini masaknya 1 hari 2 kali, ini pun juga akan banyak digojlok teman yang lain. Saya mondok dulu, masaknya itu hanya 1 kali. Masaknya itu hanya 1 kali, tapi 1 kali masak ini agak banyak. Umpama saya biasanya patungan dengan teman, entah itu 3 anak atau 4 anak teman. Makan bareng, masaknya itu hanya pagi. Lah masak nasinya pagi ini, diperkirakan nasi ini bisa dipakai 2 kali, antara di pagi harinya dan nanti di sore harinya. Di sore harinya. Karena itu ketika ada anak santri kok masaknya sampai 2 kali, pagi masak, kemudian sore juga masak, iki mesti digojlok teman yang lain. Digojlok santri sing ngalem, santri sing anyi-anyi dan sebagainya. Baru saat ini saya bisa merasakan itu termasuk adalah melatih diri tadi. Melatih agar punya sifat qanaah, terima. Bayangkan ketika masaknya hanya 1 kali di pagi hari, maka nasi ini yang dimakan untuk yang sore, pasti nasi ini 1 ya sudah dingin, bahkan mungkin banyak yang sudah nasinya kering. Tapi ketika itu kita ndak ada rasa sambat, anyi-anyi sampai panganan. Karena memang nggak ada lagi yang kita makan, hanya itu yang ada. Hanya itu yang ada. Itu contoh menyedikitkan makanan. Jadi makan hanya 2 kali, lebih dari 2 kali,
malah banyak tadi digojlok teman yang lain, dikatakan santri sing ngalem dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, yang dikatakan tadi melatih diri dari sedikit makan dan minum. Makanan-makanan ini dijaga betul, tidak ada macam-macam makanan yang masuk ke dalam perut. Karena itu ada istilah anak-anak ketika saya masih nyantri dulu juga, ini banyak anak-anak melakukan riyadhah dengan cara kadang ada yang melaksanakan puasa mutih nek ngarani. Puasa mutih ini kan satu menyedikitkan porsi makan, yang kedua juga menyedikitkan macam-macamnya makanan yang masuk. Ketika dia melaksanakan puasa mutih, berarti yang masuk ke dalam perut ini hanya nasi putih itu saja, tidak ada yang lain. Ada lagi yang melaksanakan riyadhahnya dengan cara puasa ngerowot nek ngarani. Puasa ngerowot ini dia amalan ngerowot ini dia tidak makan nasi, tidak makan makanan atau bahan-bahan yang mengandung makhluk hidup. Jadi ngerowot itu yang dimakan biasanya hanya buah, kadang mungkin sayur-sayuran itu. Hanya itu. Ini tambah berat. Kenapa? Karena makanan yang bahannya ini ada dari asalnya makhluk yang ada nyawanya, maka makanan ini pasti akan dijauhi. Contoh yang paling mudah, ketika riyadhah rawat, makan tempe itu nggak apa-apa ngerawat itu, karena tempe ini bukan dari makhluk yang hidup atau makhluk yang ada nyawanya. Tapi ketika tempe ini digoreng dengan menggunakan minyak minyak goreng, ini kebanyakan anak-anak waktu itu ngerawat tidak mau menggoreng tempe ini dengan minyak filma goreng. Kenapa? Karena minyak ini bahannya ada unsur dari makhluk yang ada nyawanya. Ada yang mungkin dari gajihnya hewan dan sebagainya. Karena itu dihindari. Jadi ngerawat ini lebih berat. Pasti akan pilih-pilih apa yang dimakan. Ketika mau makan tempe, tidak mungkin dia makan tempe yang gorengan, tapi makan tempe ini pasti yang dikukus. Lo ingin agar ada rasanya saja, tempe agar ada rasanya, ketika dikasih garam, lo ini mencari garam pun juga pilih-pilih. Sebab ketika menggunakan garam-garam yang halus yang biasanya yang ada, yang garam itu dikatakan garam yang berzodium, garam ini juga ada unsur dari hewan yang ada nyawanya. Jadi ngerawat tidak mau menggunakan garam ini. Ketika kepingin bisa merasakan asin, pasti dia mencari garam. Zaman dulu saya dikatakan garam grosok, garam sing langsung dari laut yang ada. Ini jelas tidak ada unsur bahan yang ada nyawanya. Itu kalau istilahnya itu dikatakan tadi melatih diri dari menyedikitkan makan dan minum, ini dari porsinya dan juga dari macamnya makanan ini dijaga betul. Karena itu tadi pengertiannya adalah thariqat itu adalah berpegang teguhnya orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan keadaan yang berat bagi dirinya, melakukan sesuatu yang berat bagi dirinya, melatih diri dengan hal-hal yang sangat berat. Sampai dikatakan tadi melatih diri dengan cara menyedikitkan tidur. Menyedikitkan tidur. Tegese melatih diri juga dengan cara semacam saya dulu, santri-santri dulu yang ada, ini mereka pasti kuat. Yang dikatakan kuat melek bengi, sing diarani kuat melek bengi, bukan terus ketika malam sampai subuh melek, marunu mari subuh turu sampai duhur, iki ya diguyu kalau dengan santri-santri dulu. Ketika saya masih nyantri, ketika ada santri begini, diguyu, yang mana digojlok orang banyak.
Orang ini anak-anak semacam ini bukan dikatakan kuat melek bengi, bukan, tapi dia hanya memindahkan tidur saja. Nek malam gak tidur, tapi isuke dikei turu. Ya apa nengarani ya pekpuk padha ae. Orang yang dikatakan kuat tidak kuat melek, malam itu tidak tidur sama sekali sampai subuh. Setelah subuh pun tidak tidur. Umpama dijumlah dalam satu hari satu malam, tidurnya mungkin tidak akan mungkin sampai melebihi dari 5 jam. Tidak mungkin melebihi dari 5 jam. Kalau tidurnya malam melek gak turu, marono menene turune sampai notok zuhur bahkan sampai asar, iki gak kuat melek, iki jenenge mek mindah turu. Tidak mungkin bisa. Iki termasuk riyadhah, melatih diri, melatih nafsunya tadi untuk bisa tidurnya sedikit. Berarti rata-rata umpama secara umum manusia ini butuh istirahatnya adalah mungkin 7-8 jam. Kalau orang itu riyadhah, melatih dirinya, maka tidurnya akan lebih disedikitkan. Mungkin hanya maksimal dalam satu hari satu malam totalnya tidur mungkin hanya 5 jam. Bahkan mungkin bisa lebih dari bisa berkurang dari 5 jam. Ini dikatakan tadi termasuk orang yang melatih diri untuk menyedikitkan tidur. Bahkan orang thariqah tadi juga riyadhahnya adalah riyadhah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berlebihan, dari hal-hal yang berlebihan saking perkara sing mubah. Barang mang jane mubah, ndak ada hukum haramnya, ndak ada hukum makruhnya, tapi orang itu kalau melatih diri, dia akan menjauhkan dirinya, tidak mau berlebihan terhadap hal-hal yang mubah itu. Iki kalau kamu bisa ini, maka kamu sudah melaksanakan salah satu bentuk thariqah yang dari riyadhah tadi, melatih diri tadi. Sebab thariqah tadi isinya 2, mengambil secara penuh kehati-hatiannya, yang kedua punya prinsip kuat azimah tadi, tidak akan mungkin goyah oleh apapun yang ada, punya keteguhan jiwa, ini dikatakan thariqah. Nah, untuk mencapai keteguhan jiwa tadi, keteguhan batin, kekuatan batin yang ada, memang dibutuhkan riyadhah tadi. Nah, riyadhah bentuknya tadi termasuk menyedikitkan makan, minum, menyedikitkan tidur, kemudian badannya atau nafsunya yang dijauhkan dari hal-hal yang berlebihan, meskipun hal-hal perkara ini adalah perkara yang mubah tadi. Kemudian lafadz mutabatilan tadi di nadhoman, maknanya mutabatilan iki wong sing jongkong ibadah, tegese orang yang dikatakan orang itu kalau thariqah, maka orang itu secara total, secara penuh kesehariannya yang ada, zahir bahkan batinnya, ini hanya dipakai untuk madhep ibadah nang Gusti Allah. Seakan-akan dalam batinnya ini ndak ada yang dikrentek nggo atine kejaba Gusti Allah. Nggo atine gak ono maneh sing dikrentek kejaba ibadah nang pangeran. Angen-angene batin iki semuanya total, angen-angen iki nang hal-hal kebaikan, nang halal ibadah. Iki yang dimakna mutabatilan tadi. Yang dimaksud wong sing jungkung ibadah adalah orang yang total kehidupannya atau total batinnya ini hanya ke Allah Ta'ala, atau hanya angen-angen nang ini ibadah marang Gusti Allah. Sedikit pun tidak ada angen-angen nang ini dunya brana. Iku makna mutabatilan. Setelah syariat dengan thariqah yang berpengertian itu, nadhom berikutnya adalah pengertian dari hakikat. Ini akan panjang. Untuk yang hakikat panjang, penjelasannya akan lebih lama. Wah, hakikatun ini.
Cukup gak apa-apa ya, cukup Pak. Jadi dulu di setengah jam Pak. Loh, bisa. Iki hakikat wae iki. Meneh ya. Sak jam pisan ya. Ya wis meneh. Wa hakikatun li usuli, untuk penjelasan selanjutnya hakikat ini akan kita jelaskan di pertemuan lain lagi. Tadi penjelasan syariat dengan thariqah sudah, kemudian hakikat. Nah, doman berikutnya ini adalah menjelaskan tentang hakikat, karena mungkin akan butuh waktu panjang. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita di saat ini dari awal akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala, bisa menghasilkan nilai yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia, terutama nanti di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'alna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan tasuna bi batika salihin fi dunya wa akhirah al-salim. Allahumma sallim ala muslimin wa afina muslimin la takhdhunna muslimin fi nayyam syarr ma syabidin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina al-batila batilan. Wa nabi ma'lam tana alimna wa nazilna uluman nafiatan katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.